Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lana Zubir Safitri Santoso dengan 3 digit yang terakhir 018 dari kelas PTIA angkatan 2023. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek minggu ke-12. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek minggu ke-12. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek minggu ke-12. Sebelumnya saya akan menjelaskan detail dari proyek tersebut. Di sini saya diminta untuk menjadi seorang administrator jaringan yang ditugaskan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasi jaringan perusahaan dengan spesifikasi perusahaan, yaitu nama perusahaan ABCT. Kemudian lokasinya terdapat 2 lantai dengan jumlah karyawan 25 orang. Definisi dan kebutuhan dari perusahaan tersebut yakni lantai 1 sebagai departemen administrasi dan keuangan yang memiliki 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Kemudian lantai 2 sebagai departemen IT dan pengembangan software yang memiliki 15 komputer, 1 server internal, dan 1 printer dengan koneksi internet 1 ISP dengan bandwidth 100 Mbps. Kemudian keamanan yang diberikan yakni segmentasi jaringan antara administrasi dan pengembangan VLAN. Kemudian untuk analisis kebutuhan jaringannya yaitu untuk menentukan topologi jaringan yang paling sesuai untuk perusahaan ini dan mengidentifikasi kebutuhan perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan lain-lain. Kemudian kita minta untuk merancang jaringannya dengan membuat desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker, kemudian dengan mengkonfigurasi IP addressing dan subnetting sesuai kebutuhan, dan juga membuat VLAN untuk memisahkan jaringan administrasi dan IT. Lalu di sini IP-nya sudah ditentukan dengan menggunakan dengan departemen administrasi yaitu VLAN 20 dengan IP 192.168.xx.0/24 dimana xx merupakan bulan lahir. Kemudian divisi IT yakni VLAN 30 dengan IP 10.10.xx.0/24 dimana xx merupakan angka terakhirnya. Selanjutnya untuk implementasi dan pengujiannya diminta untuk memasukkan semua perangkat dapat berkomunikasi, kemudian menguji konfigurasi VLAN dan pastikan segmen jaringan tidak saling terhubung kecuali melalui router. Kemudian uji konektivitas ke server dan printer. Saya sudah membuka aplikasi Cisco, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat topologi jaringannya. Di sini saya akan menuliskan perancangan jaringannya. Ketentuan perancangan jaringannya dengan VLAN 20 merupakan divisi administrasi. Kemudian IP-nya kita lihat terlebih dahulu, yaitu 192.168.xx.0/24. xx merupakan bulan lahir. xx bulan lahir 0/24. Kemudian selain 30 merupakan divisi IP-nya. Dan IP 10.10.10.xx.0/24 dimana xx merupakan angka terakhirnya. Kita lanjut menyelesaikan. Itu 10.10. Angka terakhirnya saya 18.0/24. Kemudian kita akan memulai untuk menyusun topologinya. Kita akan memasang code terlebih dahulu sebagai PT code. Kemudian kita akan memasang
routernya, yaitu kita pakai router 29.01. Nah, ini kita masukkan multiplayer kita pakai yang 3560 saja. Kita akan memberikan switch, switch 0 dan switch 1. Di sini sebagai lantai 1, ini kita akan meletakkan sebagai divisi administrasi. Kemudian di sini sebagai lantai 2, kita akan letakkan sebagai divisi IT. Dan kita lihat lagi yang diperlukan. Di lantai 1, di sini administrasi dan keuangan terdapat 10 komputer, 2 printer, dan 1 server internal. Kita akan memberikan server, 1 server internal kita letakkan di atas, kemudian 2 printer, dan 10 PC. Kita PC memakai yang ini. Next. Kemudian di lantai 2 di sini divisi IT diminta untuk 15 komputer, 1 server internal, dan 1 printer. 1 server internal dan 1 printer. Kemudian terdapat 10 PC. Kita memasangkan PC seperlunya saja. Next, untuk memasangkan kabelnya kita menggunakan yang ini, karena ini otomatis. Kita masangkannya terlebih dahulu dari code menuju ke router, kemudian dari router menuju ke multiplayer, dan dari multiplayer menuju ke 2 server ini, 2 switch ini, switch 0 dan switch 1. Dan seperti ini seterusnya. Untuk memasangkan kabelnya kita hanya perlu menghidupkan ini. Untuk masang PC pun sama ya, seperti ini. Sebelumnya saya telah merancang topologi yang lebih komplit, karena saya rasa akan lebih cepat jika saya merancang topologinya terlebih dahulu. Di sini terdapat VLAN 20, yaitu divisi administrasi, lantai 1 administrasi dan keuangan. Kemudian di sini terdapat VLAN 30 dengan divisi lantai 2 IT dan pengembangan software. Kita akan memberikan blok warna terlebih dahulu agar lebih mudah untuk membedakannya. Untuk memberikan blok warna kita dapat memilih tools, dan drawing palette, yang kita memilih ini, dan fill color untuk memberikan warna, dan ini saya telah memilih warna kuning dengan outline-nya warna hitam. Kita akan menggambarkannya dari sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Mulai dari router, dan di sini di bagian CLI kita pilih X. Kita ketikkan channel untuk membuat konfigurasi, dan kita mengetikkan config terminal. Selanjutnya untuk mengaktifkan interface dalam multilayer switch, kita mengetikkan ini, interface ini. IP address
kemudian subnetnya 259 titik 0. Oh sorry IP address 10 ke 10 titik 10 ke 1, kemudian subnetnya ini 255 next exit. Kemudian kita akan matikan untuk set interface untuk VLAN 20, yaitu revisi administrasi. And solution yang 20 dengan IP address 192.168 dan lahir kita cek. Kemudian subnetnya dan exit. Yang subinterface untuk VLAN 30 divisi IP 011.20. Solution satu key 30 dan IP addressnya 10 18 dengan dua digit yang terakhir T2 dan subnetnya 255 exit. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi DHCP untuk memasangkan IP address secara keseluruhan tanpa harus memasangkan IP-nya satu persatu. Ini standar blocknya 92.168 titik 8 titik 3 dengan bulan lahir. Ini untuk VLAN administrasi ya, VLAN admin 192.168 titik 3 titik 0, kemudian subnetnya 255 titik 0, kemudian default routernya 192.168 titik 3 titik 0. Dan kita memasangkan PNP server 8.8 dan exit. Lalu kita akan memasangkan IP DHCP untuk VLAN IP VLAN 30. Sorry 18. Oh sorry salah dalam pengetikan. Kurang tambah itu 18 titik. Oke. Next. Dan kita akan memasangkan access list-nya permit IP 192.168.3.0 yang subnetnya nanti tidak mau 255 cari saja tentang status. Next.
Akses list 1 karena nanti 10 18 36 yang nanti teman-teman yang ini di sini terus match nanti dan berapa exit dan press kaki untuk yang siaran kita dulu. Nanti kita akan memasangkan bandit shelf. Kemudian banditnya keluar ekspor saya matikan bandit ya. Kemudian untuk lanjut lagi kita menggunakan bandit 8 oh my god sorry. Oke, kita exit. Kemudian ini terus mau selesai dong. Oke. Oke, kemudian kita komit apakah banditnya sudah berubah. Oke, di sini kita dapat lihat kalau banditnya udah terhubung ya. Oke, kita akhiri and proses and oke. Setelah kita akan melakukan konfigurasi pada multi layernya. Oke, enter dan sini aku udah mau memberikan hostname-nya switch utama. Jadi sini udah otomatis tulisnya switch utama. Oke. Hostname. Dan untuk mengaktifkan terang pada interface ke ported dan switch alarm type, kita menggunakan interface range SSD yang 6/1 sampai yang switch ke and version seperti exit. Kita akan memberitahukan untuk plan 20 yaitu nama administrasi, kemudian plan 30 nama IT.
administrasi. Sip. Dan form berikutnya dengan ID. Exit. Dan kita akan mengaktifkan routing antar bulan. IP routing. Mungkin kita memasangkan interface untuk interface WLAN untuk masing-masing subnet. Dengan IP address. Terus mencoba titik 158 titik 3 titik kemudian subnet-subnetnya boleh memilih dengan enter harus menyelesaikan dan exit. Kemudian kita akan menuliskan untuk interface yang kita punya. Kami sampai di addressnya 10 kita sampai ke 18 titik 1 subnet-subnetnya sama 55 nah menyelesaikan exit. Akhiri dan final. Oke. Next kita akan melakukan konfigurasi untuk switch-nya. Kita akan mulai dari switch yang digunakan di WLAN 20 yaitu lantai 1 administrasi dengan jumlah PC 10 PC, 2 printer dan 1 server. Enable configure terminal. Kemudian film dan untuk melakukan akses port untuk WLAN 20. Karena jumlah isinya ada 10, kita akan mengambilkan itu 15. Oke. Selanjutnya switch pada VLAN 30 dengan divisi ID dan pembawa tersebut. Akan konfigurasinya ini tuh. Ini selesai satu. Terus kita akan memberikan akses port untuk VLAN 30. Ini slice 3 sampai dengan 20. Kita memberikan angka 20 karena isi pada VLAN 30 terdapat 15 isi.
Oke, kita selesai konfigurasi. Kita save dulu. Kemudian kita akan mengecek apakah DHCP tadi, konfigurasi DHCP tadi berhasil. Kita akan melihat library servernya. Oke, sini sudah terlihat ya 192, 168, 33. Oke. Kemudian di PC1 kita aktifkan DHCP-nya. Kita tunggu. Oke, DHCP sudah successful. Kita aktifkan masing-masing PC dan seluruh item lainnya. Oke, DHCP dan saya aktifkan seluruh item karena kita akan melakukan pengujian sesuai dengan permintaan yang ada di page. Di sini memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi. Oke, simulation. Kita akan menguji masing-masing sistem antar yang ada di dalam plan masing-masing terlebih dahulu. Kita mulai dari PC 0 ke server. Sukses dapat kita lihat di sini statusnya successful dan PC ke printer 0. Oke, successful. PC ke printer 1 successful, dan kita akan menguji antar PC ini. Oke, successful. Lalu PC 9 ke PC 4. Oke, successful. Kita hapus, kita pindah ke yang lantai 2 yang VLAN VLAN 30. Kita coba kirim paket dari server ke PC. Successful. Dari PC ke server. Sukses. Dari PC ke printer. Oke. Dari printer ke PC. Nah, kita menguji dari PC ke PC. Oke, sukses.
Oke, sukses. Dapat kita pastikan bahwasanya seluruh paket sukses jika paket dikirimkan dalam satu LAN atau dalam satu lantai. Lalu kita akan menguji bagaimana jika paket dikirimkan antar LAN atau antar lantai. Oke, untuk menguji apakah paket dapat dikirimkan antar lantai sesuai paket, saya akan memulainya dari dan jadi dimana servernya mengirimkan paket ke server. Oke, baik. Kita refresh terlebih dahulu. Menjadi satu, kalau kita menemukan kedua titik, ini juga sama. Jadi satu ke dua titik. Kita belok terlebih dahulu, lalu kita isi kembali. Oke, sukses. Selanjutnya kita akan mencoba dari printer 0 ke printer 1, ke printer 2. Kalau kita refresh itu karena harus refresh, kita lakukan satu persatu sampai kita melakukan isi saja. Lalu kita kirim ulang dari printer 0 ke printer 2. Oke, dan dari printer 1 ke printer 2 jangan bisa sukses. Lalu kita akan mengisi dari printer 0 ke PC yang berada di lantai 3. Yang bisa kita akan diisi dulu. Kalau kita refresh terlebih dahulu pada PC 12. Oke, kita ulangi lagi. Listener ke PC 12. Oke, sukses. Kalau kita lihat ya, di sini sukses. Kita coba lihat simulasinya. Sorry, kita habis lebih dahulu aja. Ini kita akan mencoba dari printer 2 menuju ke PC 9. Ini progres, kita lihat, kita tunggu. Apa gagal pakai gagal dan refresh yang di PC 9. Oke, kita kirim ulang di printer 2 ke printer 9. Wah, oke. Sorry. Kita coba yang kita refresh, kita coba dari printer 2 ke printer PC 9. Lalu paket sukses. Lalu kita mencoba kembali dari server 1 menuju ke PC 0. Sukses. Kita coba juga dari PC 5 ke server 1. Sukses. Lalu kita coba dari server 0 ke PC mana kedua. Sukses. Dari server 0 ke PC 2. Lalu kita refresh nanti PC 1. Kita kirim ulang dari signal ke PC 21. Oke, sukses. Kita lihat. Lalu kita akan mencoba antar PC ya, jadi dari PC yang berada di lantai 1 ataupun W ke PC yang berada di lantai 2. Dan 30. Kita kirim dari paket
maka dari PC 0 menuju ke PC 23. Lalu kita refresh dan PC 23 aktif untuk gitu. Nah, kita berulang dari PC 0 ke PC 23 aktif. Selanjutnya kita coba kembalikan dari PC 14 ke PC 8. Untuk lalu kita coba kita refresh videonya. Kalau nggak cukup dengan cepat saja, kita coba lagi. Lihat ke depan. Oke, sakit. Kita coba simulasikan manajer ini. Kita lihat keseluruhan video aja. Kita coba kirim paket yang baru. Jadi isi 9 ke 21. Terus setelah itu terlebih dahulu maka kita refresh juga. Terus kita ke file video ini, lalu kita kirim ulang paketnya. Terus kita kembalikan ke Dokan. Oke, baca sukses, kita coba. Pakai dikirimkan ke switch, lalu ke multilayer, ke router akan turun lagi ke multilayer, disampaikan ke switch, lalu ke PC 21. Oke, lalu paket akan dikembalikan dengan jalur yang sama, dari switch 1 multilayer, router, lalu multilayer, lalu switch 0 dan ke PC 9. Oke. Kemudian pengiriman paket selesai dan semuanya sukses, namun perlu di refresh. Mungkin cukup dari saya untuk demonstrasi minggu ke-12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.